Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, semoga kita dalam lindungan Allah, amin ya robbal alamin. Sejarah Kiai Haji Abdur Rozak Atarmasih atau yang lebih dikenal sebutan Dendur Tramas. Yang sakti mandraguna Alkisah ketika PKI mau menangkap Dendur, beliau berubah menjadi pohon pisang. Tonton sampai habis biar tidak salah faham dan menambah pengetahuan kita dalam sejarah para kiai memberantas PKI. Dan jangan lupa di subscribe dan tekan tombol loncengnya biar tidak ketinggalan kisah dan sejarah dari Kodi Channel. Selamat menonton. Jauh sebelum peristiwa G30 SPKI bergejolak, pada tahun 1948 telah terjadi satu peristiwa berdarah yang dikenal dengan istilah Affair Madiun. Pada waktu itu para kiai dan tokoh masyarakat menjadi sasaran beringas orang-orang komunis. Pemberontakan diawali dari kota Madiun dan kota Solo, maka Pacitan yang juga termasuk wilayah Karesidenan Madiun juga bergolak. Maka kaum agama yang menjadi lawan utama kaum ateis menjadi korban. Di saat masyarakat merasakan ketakutan yang luar biasa karena banyaknya peristiwa pembunuhan oleh PKI, pesantren menjadi satu-satunya tempat yang aman untuk mereka berlindung. Namun, PKI justru menyasar pesantren-pesantren karena dianggap sebagai tempat untuk membangun kekuatan melawan pemberontakan PKI. Salah satu pesantren di Pacitan yang menjadi target operasi PKI adalah pesantren Tramas, di mana para pengasuhnya menjadi target utama untuk disika dan dibunuh. Namun ada kejadian menarik saat anggota PKI ingin menangkap salah satu kiai pesantren Tramas yang bernama Kiai Haji Abdur Rozak bin Abdullah Atarmasih atau yang dikenal dengan sebutan Dendur. Dendur merupakan salah satu adik dari Syekh Mahfuz Atarmasih yang kesohor kealimannya itu. Pada suatu malam tahun 1948, sekitar 400 tentara PKI mengepung kediaman Dendur yang saat itu masih bertempat tinggal di lingkungan pesantren Kikil, yang letaknya hanya setengah kilometer dari pesantren Tramas. Saat itu dua orang pimpinan pasukan PKI masuk ke dalam kediaman hendak menangkap Dendur. Dua orang itu langsung menodongkan senjata api laras panjang ke arah Dendur. Melihat suasana mencekam itu, semua yang ada di dalam rumah merasa sangat ketakutan, termasuk diantaranya adalah istri Dendur dan putra-putranya antara lain Gus Wakil, Gus Jami, Amin, Mustaqim serta 3 orang abdin dalamnya yang diantara mereka bernama Slamet. Namun, Dendur sama sekali tidak merasa takut oleh ancaman PKI itu. Hingga keduanya terus memaksa Dendur untuk menyerahkan diri kepada PKI. Akan tetapi, dengan santainya Dendur justru mengibatkan 2 senjata api yang diarahkan kepadanya dan membanting 2 orang PKI tersebut. Tapi apa boleh buat, malam itu dengan berbekal senjata 400 anggota PKI telah mengepung kediaman Dendur. Mau tidak mau akhirnya Dendur menyerah. Ratusan PKI memboyong Dendur ke sebuah penjara di Pacitan yang jaraknya 11 km dari kediamannya. Diceritakan, malam itu Dendur pergi tanpa membawa bekal apapun. Dendur mboten kerso ngastos sangu, namun ngagem sandal teklek mawon. Dendur tidak mau membawa bekal, hanya pergi memakai sandal yang terbuat dari kayu saja, ungkap salah satu abdin dalamnya yang masih hidup, Mbah Slamet. Belum lama ini, sebelum dibawa PKI, istrinya sudah menawarkan aneka macam bekal kepada Dendur. Namun justru ditolaknya dan Dendur hanya pergi mengenakan sepasang sandal kayunya. Masyarakat di sekitar pesantren yang mengetahui kiai yang dihormatinya akan dibawa oleh PKI, mereka pun ikut mengantarkan kepergiannya hingga keluar dari lingkungan pesantren. Adalah seorang putra naib kecamatan Arjosari yang bernama Wahyono juga ikut mengantarkan kepergian Dendur. Ada kejadian unik saat Dendur dibawa oleh anggota PKI itu. Dalam pandangan Wahyono, sesampainya di jembatan desa Arjosari, Dendur justru menghilang. Anehnya anggota PKI tidak satupun yang menyadari akan hal aneh itu. Mereka merasa seolah-olah Dendur tetap ada dalam boyongan mereka. Namun Wahyono tetap saja mengikuti rombongan tentara PKI hingga sampai di Pacitan. Berdasarkan cerita Wahyono, sesampainya di Pacitan Dendur hendak dimasukkan ke dalam penjara. Namun anehnya, pintu penjara sama sekali tidak cukup untuk memasukkan tubuh Dendur ke dalam kamar penjara. Entah pintunya mengecil atau tubuh Dendur yang menjadi besar. PKI kehabisan akal untuk menaklukkan Dendur. Akhirnya PKI menyeret Dendur ke lapangan alun-alun Pacitan. Di hadapan 400-an anggota PKI, Dendur diikat di sebuah tiang. Dengan kejamnya mereka memberondong tubuh Dendur dengan senjata mereka. Ribuan peluru ditembakkan ke arah tubuh Dendur. Mereka terperanjat keheranan. Dendur yang seluruh tubuhnya tertembus ribuan peluru masih tetap hidup. Padahal, seharusnya Dendur sudah meninggal.
Sungguh peristiwa aneh itu menambah hawa malam semakin angker dan menakutkan. Di tengah-tengah kota terdengar suara gemuruh ribuan peluru yang dimuntahkan. Sejenak kemudian, mereka bertambah heran bukan main. Tubuh Dendur tiba-tiba berubah menjadi debok pohon pisang. Barulah mereka sadar bahwa sosok yang mereka boyong dari kediamannya sampai di penjara Pacitan hingga diberondong ribuan peluru bukanlah Dendur melainkan hanya sebatang pohon pisang. Wahyono kemudian pulang ke kediaman Dendur bersama kawan-kawannya. Dia bahwa Dendur telah tiada. Sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat Wahyono sampai di kediaman Dendur, lagi-lagi Wahyono terperanjat keheranan. Dendur sudah berada di dalam rumah bersama keluarga dan para abdi dalamnya. Lantas Wahyono ikut bergabung dengan Dendur dan keluarga. Dia menceritakan semua kejadian yang baru saja disaksikannya. Dendur dan orang-orang yang ada kediaman saat itu hanya tertawa mendengar cerita Wahyono. Sebenarnya, sesampainya di jembatan Arjosari Dendur memang benar-benar menghilang dan langsung pulang ke rumahnya. Hanya saja PKI tidak dapat melihat akan hal itu. Malam itu juga masyarakat sekitar pesantren Kikil dan Tremas telah menganggap Dendur telah meninggal. Setelah peristiwa itu, PKI masih terus mencari keberadaan Dendur. Kepada keluarganya, Dendur berpesan jika ada orang yang mencari atau bertanya tentang keadaannya untuk menjawab bahwa Dendur telah ditangkap PKI dan dipenjarakan di Pacitan. Dendur merupakan salah seorang kiai pesantren Tremas yang memiliki kelebihan dalam ilmu spiritual. Dendur merupakan mursyid Tariqah Syaziliyah yang memiliki ribuan murid di penjuru Pulau Jawa. Sejak kecil ia biasa dipanggil Den, singkatan dari kata Raden. Bersama kakaknya Kiai Dimyati, pada usia remaja Dendur belajar agama selama beberapa tahun kepada kakak tertuanya, yaitu Syekh Mahfuz Atarmasi yang saat itu telah menjadi ulama di Makkah Al-Mukarramah. Semoga bermanfaat dan mendapatkan barokah beliau, amin ya robbal alamin. Jika ada kesalahan saya mohon maaf sebesar dari Kodi Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.